Beberapa tahun lalu, media sosial sempat dihebohkan dengan penampakan manusia bertubuh mungil di pedalaman Aceh. Berbekal video seorang pemotor trail, orang tersebut diduga suku Mante yang misterius. Benarkah suku tersebut masih ada di Indonesia? Inilah fakta unik suku Mante. 1. Menghebohkan jagat maya. Diunggah di YouTube oleh akun bernama HZTN, seorang pemotor tampak tengah menyusuri hutan di pedalaman Aceh. Dirinya lalu dikejutkan dengan kemunculan sosok manusia bertubuh pendek sedang berlari sembari menenteng kayu. Pemotor itu lantas mengejar. Sayangnya, makhluk itu hilang di balik ilalang. Kumpulan pemotor ini berusaha mencari, namun hasilnya nihil. Setelah ditelusuri, potret orang tersebut erat dengan suku Mante. Suku ini diduga hampir punah dan ditengarai mendiami pinggiran sungai pedalaman Aceh. 2. Asal-usul suku Mante. Mengutip berbagai sumber, Mante sebenarnya dibaca dengan kata mantir. Menurut sejarah, kebudayaan ini adalah cikal bakal munculnya rakyat Aceh yang kita ketahui sekarang ini. Konon, Mante adalah nenek moyang orang Aceh yang sekelas dengan suku Lanun, Senoy, Jakun, Sakei, dan juga Semang yang ada di Aceh. Suku-suku tersebut adalah keturunan Melayu Proto. Suku ini diklaim sudah ada sejak zaman kerajaan Aceh dahulu kala dan masih satu garis keturunan dengan suku Melayu. Suku ini lalu dianggap manusia purba karena keberadaannya hampir tidak terlihat ratusan tahun lamanya. Bahkan ahli menganggapnya sudah punah. Mengutip laman dari sumber, Mante pertama kali diperkenalkan oleh Dr. Snouk Fugroch dalam bukunya yang berjudul The Acehers. Snouk mengartikan Mante adalah istilah untuk tingkah seseorang yang bodoh dan kekanak-kanakan. Snouk sendiri mengaku belum pernah bertemu dengan suku Mante. Dalam kamus Gayo, Belanda, karangan Profesor Ibrahim Alfian, Mante dipakai untuk sekelompok masyarakat liar yang tinggal di hutan. Sementara dalam kamus Gayo Indonesia, tulisan antropolog Nela Latua, Mante diartikan sebagai kelompok suku terasing. Dalam bukunya, Snouk menggambarkan bagaimana awal mula suku ini ditemukan. Pada abad ke-18, sepasang warga suku Mante ditangkap lalu dibawa ke hadapan Sultan Aceh. Mereka tidak mau berbicara, makan maupun minum hingga akhirnya mati. Terkait keberadaan suku Mante, hingga hari ini tak ada yang mampu mengonfirmasi kebenaran cerita tersebut. Suku Mante masih tetap misterius. 3. Ciri fisik. Harian Kompas sempat menulis artikel mengenai keberadaan suku tersebut pada 18 Desember 1987 dengan judul "Ditemukan lagi suku Mante di daerah pedalaman Aceh". Seorang pawang hutan, Gusnar Effendi, menemukan suku Mante hidup di belantara pedalaman Lokop, Kabupaten Aceh Timur. Ia mengaku pernah bertemu dengan suku tersebut di hutan-hutan Oneng, Pintu Rimba, Rikit Gaib di Kabupaten Aceh Tengah dan Aceh Tenggara. Diduga suku Mante berjumlah lebih dari 50 jiwa. Umumnya tinggal di gua-gua, celah gunung, kalau siang hari berada di alur-alur sungai dalam lembah. Demikian pengakuan Gusnar. Beberapa gua yang kerap ditinggali suku ini di antara lain Gua Bete, Jambur Atang, Jambur Ketibung, Jambur Ratu, dan Jambur Situpang. Berbeda dengan manusia kebanyakan, orang Mante digambarkan bertubuh kerdil dengan kisaran tinggi badan sekitar 1 meter. Rambut mereka terurai sangat panjang. Mereka beraktivitas dalam keseharian dengan kondisi bertelanjang. Kendati begitu, mereka memiliki kulit cerah, tubuh berotot dan kasar, serta wajah persegi dengan dahi sempit. Kedua alis mata mereka bertemu di pangkal hidung yang tampak pesek. Konon, suku ini merupakan etnis terawal yang membentuk suku lain di Aceh. Seperti dikisahkan oleh pemotor tadi, suku ini sangat andal berlari. Kecepatannya digambarkan ibarat mobil balap, sehingga tidak terendus keberadaannya oleh manusia di masa kini. 4.
suku Mante beraktivitas normal. Diklaim manusia purba, Mante memiliki bahasa sendiri dalam berinteraksi dengan sesama anggota suku. Bahasa Mante hanya diketahui oleh sesama mereka. Selain itu, bahasa isyarat dominan dipakai suku ini sehari-hari. Dalam hidupnya, Mante dikenal omnivora alias pemakan segalanya. Dengan kata lain, mereka mengkonsumsi hewan, tumbuhan, biji-bijian, juga buah yang didapat dari alam. Tidak memiliki rumah permanen, Mante memilih gua sebagai tempat berlindung. Sehari-harinya, Mante juga hidup nomaden alias berpindah-pindah. Mereka melakukan aktivitas di gua layaknya manusia normal. Namun, kebanyakan aktivitas dihabiskan di gua untuk mendapatkan makanan. 5. Sulit diteliti. Sebesar apapun rasa penasaran Anda, dibutuhkan persiapan yang matang juga kesabaran jika ingin menelaah keberadaan suku satu ini. Pasalnya, Mante adalah pribadi yang sangat jeli pada wilayahnya. Sebisa mungkin, mereka menghindar agar tidak terlihat manusia masa kini. Sejak viral pada 2017 kemarin, pemerintah Aceh bahkan turun tangan dengan menelusuri keberadaan suku tersebut, yaitu tim penelusuran suku Mante. Tujuannya tentu saja untuk menggali informasi keberadaan Mante yang masih eksis. Pemerintah ingin berkomunikasi dengan mereka demi kelestarian hidupnya. 6. Respon ahli sejarah Aceh. Pro dan kontra mencuat kala video kemunculan Mante viral. Tak sedikit yang meyakini bahwa video tersebut hanyalah settingan. Logika menyebutkan Mante hidup di hutan, padahal kebanyakan hutan belantara di Aceh telah dijamah manusia. Mengutip Kompas, sejarawan Aceh Adli Abdullah mengatakan tak menutup kemungkinan suku Mante itu bisa jadi masih ada, namun dalam jumlah yang sudah sangat sedikit. Kalau melihat lokasi dari postingan video tersebut, yaitu kawasan hutan Jalin di Janto Aceh Besar, tidak menutup kemungkinan kalau bisa jadi itu memang generasi yang kesekian dari suku Mante itu. Karena kalau melihat dari sejarahnya, suku ini dulu memang bermukim di kawasan Selimum, yakni daerah yang berdekatan dengan Janto, tutur Adli. Berdasarkan sejarah Aceh yang dituliskan oleh sejarawan asal Belanda K.F.H. van Langen, dalam bukunya yang berjudul Inrichting van het Acehse Stadsbestuur, Order de Sultanat, disebutkan bahwa suku Mante atau disebut suku Mantra atau suku Mantir adalah suku Melayu tua yang merupakan suku awal untuk penduduk di Pulau Sumatera. Disebut juga suku ini dulunya berasal dari suku daerah Batak, kemudian berdomisili di kawasan pesisir Aceh. Tapi lama-kelamaan mereka menjadi terisolir dan tergusur karena banyaknya pendatang yang kemudian bermukim di pesisir Aceh. Jelas Adli yang merupakan alumnus jurusan sejarah Universitas Sains Malaysia. Adli bahkan menjelaskan suku tersebut juga ada di Malaysia. Namun, kini mereka sudah ditangani oleh pemerintahan di Jabatan Hol Ihwal, orang asli di Malaysia. Kita berharap pemerintah Aceh juga harusnya bisa melakukan penelitian dan penelusuran tentang keberadaan suku Mante ini. Jika masih ditemukan, maka harus dilakukan pembinaan terhadap mereka seperti juga yang dilakukan di daerah lainnya, sambungnya lagi.